Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Fierawati Budi Purnami, NIM 2019-12005 kelas paralel. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang kegiatan KKL online program studi akuntansi Universitas Mulia Kudus di objek kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pertama, apakah itu BPK? BPK Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8A Pasal 23E, Pasal 23F dan Pasal 23G. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMD, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang BPK menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh semua lembaga yang mengelola keuangan negara, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Siapa saja yang disebut BPK? Keanggotaan BPK mempunyai 9 orang anggota yang terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota. Keanggotaan BPK diresmikan dengan keputusan Presiden dan memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nilai dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan: independensi, kelembagaan, organisasi dan individu, integritas, jujur, objektif dan tegas, profesionalisme, hati-hati, teliti, cermat, dan berpedoman pada standar. Visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan. Visi BPK yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Misi dari BPK: 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Yang kedua, melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan meliputi perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, supervisi, dan selanjutnya dilakukan penyusunan laporan. Adapun jenis pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu 1. Pemeriksaan keuangan, 2. Pemeriksaan kinerja, dan 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat berupa opini, itu untuk pemeriksaan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerja, hasilnya berupa temuan, simpulan, dan rekomendasi. Dan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, hasil pemeriksaannya berupa simpulan. Untuk opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan, ada beberapa,
yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak memberikan pendapat. Dan keempat, opini tidak wajar. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017. SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan yang memadai. SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas dasar BPK, akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan APIP yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Sistem kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan: melakukan pemeriksaan keuangan negara, yang selanjutnya hasil dari pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Badan Pemeriksa Keuangan juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. BPK juga memantau tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 18 Desember 2008 dan berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 175 Semarang, Jawa Tengah. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 4 sub-auditoriat yang meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah, yaitu 1 sub-auditoriat Jateng 1 meliputi Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang. Sub-auditoriat Jateng 2 meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Untuk sub-auditoriat Jateng 3 meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Untuk sub-auditoriat Jateng 4 meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang. Statistik pegawai di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis jabatan terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 147 orang pemeriksa, 64 orang penunjang pendukung, dan 1 orang pegawai dipekerjakan di instansi lain. Demikianlah penjelasan dari kunjungan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.